Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri, dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Kita telah sampai pada kompetensi dasar 3.14 tentang menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang definisi rapat, jenis-jenis rapat, dan syarat-syarat rapat yang baik. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fasilitas pertemuan, pengaturan tempat duduk pertemuan, surat undangan pertemuan, susunan acara pertemuan, dan peserta pertemuan. Sudah siap untuk belajar? Kita belajar sekarang. Prinsip dasar dalam menyelenggarakan rapat. Ada 6 prinsip dasar yang disingkat 5W 1H. W yang pertama, why. Mengapa rapat perlu diselenggarakan? W yang kedua, what. Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? W yang ketiga, who. Siapa saja yang diundang dalam rapat tersebut? W yang keempat, where. Di mana rapat akan diselenggarakan? W yang kelima, when. Kapan rapat akan diselenggarakan? Dan 1H, how. Bagaimana rapat akan diselenggarakan? Apakah rapat bersifat terbuka, bersifat tertutup, dan seterusnya. Merencanakan dan mempersiapkan rapat. Ketika kita merencanakan rapat, apa saja yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang harus kita siapkan? Pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat, sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Acara tersebut harus disusun secara sistematis dengan memuat pokok-pokok acara secara garis besar. Menentukan peserta rapat. Ketika kita merencanakan rapat, siapa sih orang-orang yang akan kita undang? Dari agenda rapat yang telah dibuat, maka kita akan menentukan siapa saja peserta yang akan diundang. Sekretaris menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang. Kemudian, konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat. Apakah ada penambahan ataupun pengurangan peserta rapat? Yang ketiga adalah membuat undangan rapat. Jadi kalau mau rapat, jangan lupa undangannya. Undangan yang dibuat hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pertama, karena rapatnya adalah rapat instansi, rapat yang bersifat formal, maka gunakanlah kop surat atau kepala surat. Kedua, mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatannya. Yang ketiga, mencantumkan perihal undangan rapat. Yang keempat, mencantumkan nama-nama orang yang diundang dalam rapat. Yang kelima, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat di mana rapat tersebut akan diselenggarakan. Dan yang keenam, tidak kalah pentingnya, surat undangan harus ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas undangan tersebut. Yang keempat, membuat daftar hadir rapat. Ada 2 daftar hadir rapat, yaitu daftar yang merupakan buku tamu dan daftar hadir biasa yang dibuat di atas kertas. Daftar hadir rapat
berfungsi. Pertama, untuk mengetahui jumlah peserta yang datang pada suatu rapat. Yang kedua, mengetahui jumlah sistem yang harus disiapkan. Sistem apa? Apakah konsumsinya, kursi tempat duduk, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sebagai bahan penyusunan notula rapat dan sebagai dokumentasi. Jadi itu fungsi dari daftar hadir rapat. Nah, berikutnya yang dipersiapkan adalah menyiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang diperlukan disiapkan antara lain. Pertama, agenda rapat. Kedua, notula hasil rapat yang lalu apabila rapat yang sekarang merupakan kelanjutan dari rapat yang sebelumnya. Dan yang ketiga, bahan-bahan yang dibicarakan dalam rapat. Makalah misalnya, laporan-laporan, dan sebagainya yang menunjang pembicaraan dalam rapat. Berikutnya, kita perlu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan yang perlu dipersiapkan yaitu pertama, whiteboard lengkap dengan spidol dan penghapusnya. Kedua, flip chart lengkap dengan spidolnya. Yang ketiga, LCD proyektor ataupun kalau tidak ada mungkin OHP, overhead proyektor lengkap dengan layarnya. Dan yang keempat, sound system lengkap dengan mikrofonnya. Kemudian yang kelima, tas atau map yang dipergunakan untuk menempatkan bahan-bahan rapat. Yang keenam, block note dengan ballpoint-nya. Yang ketujuh, name tag untuk peserta rapat. Dan yang kedelapan, jangan lupa laptop atau komputer. Mempersiapkan ruangan rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu jumlah peserta yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah peserta sedikit, jadi kita bisa menggunakan ruang rapat yang ada di kantor. Namun, bila jumlah peserta banyak, melebihi dari kapasitas ruang rapat yang kita miliki di kantor, berarti rapat tersebut bisa diselenggarakan di hotel ataupun di gedung-gedung pertemuan. Nah, bila rapat diselenggarakan di hotel atau di gedung pertemuan, maka sekretaris harus memeriksa kapasitas tempat, peralatan, konsumsi, akomodasinya. Hal yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruang rapat. Yang pertama, cahaya penerangan. Bila ruangan tidak menggunakan penerangan buatan atau lampu, tetapi menggunakan penerangan cahaya matahari, pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari. Yang kedua, fasilitas udara. Ventilasi udara. Usahakan agar udara di ruang rapat sejuk. Karena ruangan yang panas atau terlalu dingin akan mengakibatkan konsentrasi peserta rapat berkurang. Dan yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ini ditentukan oleh jumlah peserta rapat dan luas dari ruang rapat tersebut. Macam pengaturan tempat duduk di ruang rapat. Jadi ada beberapa gaya pengaturan tempat duduk. Yang pertama, gaya klasikal atau gaya kelas. Ini cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Yang kedua, gaya konferensi. Ini dimaksudkan agar semua peserta merasa dihargai dan untuk menimbulkan semangat teamwork. Yang ketiga, gaya huruf U. Cocok untuk rapat yang sifatnya informal. Dan yang keempat, gaya workshop. Cocok untuk diskusi kelompok. Jadi, ada gaya klasikal, gaya konferensi, gaya huruf U, dan gaya workshop. Akomodasi atau penginapan.
Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya para peserta rapat akan menginap di suatu tempat. Untuk itu, sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk pelaksanaan rapat tersebut, mulai dari pemesanan tempat, pembagian kamar, hingga pengecekan terakhir akan kesiapan penginapan untuk peserta rapat. Kemudian, transportasi. Jika suatu rapat tidak dilaksanakan di dalam kantor, tentunya transportasi para peserta rapat ke tempat rapat harus dipersiapkan. Jika harus menyewa mobil atau bus, maka sekretaris harus menyiapkannya. Konsumsi. Ini tidak kalah pentingnya dalam mempersiapkan rapat. Konsumsi rapat bisa berupa makanan ringan, snack, dan makanan berat, ya seperti nasi. Untuk para peserta rapat harus disiapkan agar para peserta rapat merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat. Jika pelaksanaan rapatnya lebih dari 1 hari, variasi makanan juga harus diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada motivasi peserta dalam mengikuti rapat. Konsumsi berupa makanan dan minuman dapat disajikan dengan cara sebagai berikut. Jadi ada beberapa cara yang bisa ditiru atau bisa diterapkan. Yang pertama, disajikan sebelum peserta rapat duduk. Jadi disajikan dulu makanan dan minuman sebelum peserta duduk. Yang kedua, disajikan selama rapat berlangsung. Jadi setelah rapat berlangsung baru disuguhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri. Jadi disiapkan di suatu tempat di luar ruang rapat. Nanti ketika istirahat baru peserta rapat mengambil sendiri. Atau yang keempat, disajikan secara kombinasi. Jadi pada awal rapat tersedia makanan dan minuman. Jadi pada awal rapat telah tersedia minuman. Dan saat istirahat, para peserta rapat mengambil sendiri makanan dan minuman di tempat yang telah disediakan. Jadi ini dikombinasi. Jadi di awal rapat, sebelum rapat dimulai, boleh minum dulu. Nanti setelah istirahat, baru mengambil sendiri makanan dan minumannya di tempat yang telah tersedia. Kesehatan. Tidak kalah pentingnya untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, maka harus disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Dan yang ketiga, dan yang berikutnya, pengecekan persiapan terakhir. Sebelum rapat dimulai atau pada hari H-1, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya telah siap untuk dipergunakan. Jadi hal-hal yang dipersiapkan atau yang diperiksa pada pengecekan persiapan terakhir ini, pertama, apakah kursi telah sesuai, telah cukup dengan jumlah peserta. Yang kedua, apakah letak tempat duduk sesuai dengan fungsi dari setiap peserta rapat. Yang ketiga, apakah semua alat perlengkapan rapat telah tersedia dalam ruang rapat dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, apakah bahan-bahan atau materi rapat yang akan dipergunakan dalam rapat telah disiapkan? Yang kelima, apakah daftar hadir, agenda rapat, dan susunan acara telah disiapkan pula? Dan yang keenam, konsumsi rapat. Apakah telah dipesan? Itu jangan dilupa, konsumsi rapat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu dalam pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.